Flamers. Langsung saja kita masuk ke game kita yang pertama. Di match pertama, oke, lihat bagaimana cepatnya tensi permainan. Dari kedua tim sudah langsung bersinggungan. Satu tembakan dibuka oleh seorang The Bass. Kali ini dari arah atas. Sama-sama sudah secure area Santa Catarina, namun nampaknya di dua grounding yang berbeda, membuat tadi sedikit berbeda waktu. Dan oke, lihat adanya dua player dari EVOS Divine tumbang. Zanswan kehilangan cukup banyak health point, namun masih bisa bertahan. Cukup cepat dikirim pulang EVOS Divine, kehilangan round pertama. Ya, sini sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi oleh kedua guys star kita ya, bagaimana kondisi dari draft karakter yang dipilih itu sangat berbanding terbalik. EVOS Divine mereka tidak punya karakter untuk bisa bermain secara defensif. Mau tidak mau harus all in, 4 orang masuk secara bersamaan. Rasha harus pinter-pinter cari momentum di saat 4 orang dan 3 orang saling berhadapan. Rasha harus coba cari momentum dengan penggunaan Santino dan itu nggak akan mudah kawan-kawan. Lihat bagaimana Twisted Mind, mereka udah siap dikempur dengan kondisi 3 orang atau bahkan 4 orang sekaligus. Karena mereka juga bawa beberapa skill defensif yang juga cukup berdampak di dalam sebuah pertempuran jarak dekat. Dan kita akan lanjut menuju round yang kedua, 1-0 untuk skor sementara kali ini. Kita melihat bagaimana udah ada posisi-posisi yang cukup krusial. Salah satunya adalah Ray yang berada di garis terdepan. Paling jauh Zenswan sudah mulai menotis tembakan. Dari jarak yang cukup jauh juga coba untuk dilancarkan kali ini, menghancurkan Glual. Namun terdengar suara step, di arah kirinya ada 2 orang sekaligus. Bakal ada mini uji di tangan, Zenswan coba untuk diras kali ini. Repositioning, adu tembak namun dari seorang Ray harus tumbang. Rasha juga harus kandas terlebih dahulu. Kocel gak akan bisa nampak untuk memenangkan duel. Menyisakan seorang Aim God yang kali ini masih berusaha dapetin 1. Memang bisa tapi tidak akan mampu untuk terending. Tetap harus tumbang 2-0 kali ini. Ya, menurut gue dengan adanya upaya backstep ke arah Zenswan, itu kan 2 player tuh EVOS yang nge-backstep. Zenswannya juga tadi awareness-nya tinggi. Harusnya 2 player lainnya di depan coba buat nahan segimanapun, tahan. Tapi ternyata enggak. Terjadi clash combat antara 2 player EVOS dengan 3 player Twisted Mind. Yang mana Zenswannya aja sempat buat regroup untuk deket ke arah teman-temannya gitu. Jadi 2 player yang tadi nge-flank buat ke Zenswan gak dapat apa-apa juga, sedangkan 2 player lainnya yang di depan yang harus tumbang. Yes. Ini kehilangan 2 round sih menurut gua akan sangat buruk untuk teman-teman EVOS Divine. Dari segi finansial juga ini akan berbahaya. Dan round selanjutnya kita lihat ada Sensei Shockwave yang sudah dikonekkan ke arah depan. Ada Flaming Rage juga dikirimkan, Chrono atau Time Turner yang sudah diaktifkan kali ini. Langsung ditabrak beberapa Valiant Dash. Namun lihat adanya seorang Ray tumbang, menyusul juga 1 player lainnya dari EVOS Divine. 3 player bahkan tumbang, Mime God pun hilang, menyisakan Rasha seorang diri. Namun posisi Rasha pun sudah terlihat dengan cukup jelas 3-0. Aduh, King Kodok. Aduh, lihat kan gimana kondisinya pertempuran jarak dekat pasti terjadi guys. Kalau di mode Clash Squad, itu ada satu objektif, Cyber Airdrop, yang akan menjadi incaran oleh kedua tim. Nah, pada saat perebutan Cyber Airdrop, impact-nya penggunaan skill harus sempurna. Dengan komposisi yang dibawa Twisted Mind, mereka dengan mudah bisa menghancurkan begitu banyak Glual yang sudah di-stacking oleh EVOS Divine berkat adanya Valiant Dash. Ditambah dengan adanya Time Turner, Twisted Mind juga bisa melindungi dirinya walau Glual dari EVOS Divine sudah terbuka, tapi nggak bisa memberikan tembakan balasan. Ini adalah suatu kesulitan yang akan dihadapi EVOS Divine terus-menerus jika pertarungannya terjadi jarak dekat. Terus, kita akan lanjut kembali. Dalam keadaan 3-0 kali ini, round yang keempat, apakah EVOS Divine bisa mencuri poin atau tidak? Sama sekali. Kondisi di area tulang sudah mulai ada 4 anggota sekaligus. Dengan ada 2 dari EVOS Divine, 2 dari Twisted Mind. Lemparan granat bakal coba untuk dapetin 1 orang. Lihat masih ada Time Turner juga yang bakal coba untuk lemparan terlebih dahulu. Tapi Zenswan berhasil untuk bersektor di sang seorang Rasha kena headshot. Tebas! Masuk karena 2 orang. Dapat kepala dan berhasil melululantakkan 2 anggota sekaligus. 2 tukar 1 tidak seimbang. Dan dari seorang Kogar juga akan mulai melihat, namun di area bawah. Lihat bagaimana seorang Jam juga mampu coba di takedown. Masih tetap mampu ter-revive juga The Bass kali ini. Lagi-lagi memberikan gaya permainan yang luar biasa. Kocel sudah harus kandas, tidak ada jalan keluar. Sisa seorang Rasha kali ini 1 lawan 3. Cukup sulit. Memang Rasha berada di posisi paling tinggi, tapi akan berpindah dengan Santinonya kali ini.
langsung melempar diri menuju area bawah. Tapi tetap akan dihujani peluru. Tumbang sudah dan 4-0 kali ini Julia. Wah, ini The Best nggak bisa didiamin ya. Dia punya pilihan dash dan juga bagaimana dia handling di arah atas dengan EP5 chip 3 ditekan terus itu kedua player. Dia berhasil melakukan dodge dari serangan dua player EVOS Divine. Di handle yang di atas dua, ini tadi setupnya dua-dua ya. Ada juga yang di bawah, Rasha juga sempat ke pick off. Meskipun pada akhirnya dia berhasil untuk mundur, tapi ternyata dengan dia aja sendirian nggak ada yang bisa dilakukan. 4-0, ini akan sulit banget buat teman-teman EVOS Divine buat ngejar. Bisa, mungkin bisa, tapi susah banget. Apalagi kali ini harus mengejar cukup jauh. Udah ada clue yang diaktifkan tadi. Harusnya Tracing Step sudah mulai membaca posisi demi posisi daripada Twisted Mind. Dari Ray sudah terbaca pergerakannya. Bas, hati-hati. Udah ada Joseph yang tertrigger, Temptator diaktifkan kali ini di jump. Sekarang dua player maju ke arah depan. Dengan ada pilihan dash di sana. Ada beberapa eksplosif kali ini yang sudah mewarnai fight. Namun nampaknya masih belum berdampak apapun. Kocelnya tumbang. Misalkan 3 player saja kali ini. Ray bahkan HP udah dikit banget. Adanya jump kali ini dari arah yang berbeda. Mencari celah cukup cerdik. I'm God setengah HP. Hati-hati. Dipantau oleh seorang jump dari arah atas. Misalkan Rasha lagi dan lagi menjadi lone survivors. Harapan terakhir bagi EVOS Divine. Akhirnya Zenswan akan melakukan duel 1v1 situation. Rasha maju! Dan ternyata masih bisa untuk melakukan pick off terhadap seorang Zenswan. 2 versus 1 kali ini. Akankah Rasha bisa melakukan clutch play? Walaupun agak sedikit sulit. The Best sudah saling menyapa dengan Rasha. Lihat posisi keduanya. The Best sedikit lagi akan maju ke arah depan. Rasha sudah mulai bersiap, tapi begitu respectnya The Best. Dia tetap ungguli kali ini secara posisi. Oke, udah ada follow up baru digas secara Temptator. Tapi The Best tumbang. Rahasia masih bisa memberikan pressure, namun pedainya pun harus tumbang. Gila, The Best-nya respect banget bro. Ya. Tadi kalau The Best masuk sendirian harusnya bisa di-absen sama Rasha dengan mudah gitu ya. Tapi sayang sekali dengan adanya pergerakan respect yang dilakukan sama seorang The Best membuat kondisinya menjadi 2 lawan 1 jarak dekat juga. Pilihan desa itu digunakan di momen yang tepat ya, sehingga Rasha nggak bisa mainin keluar di detik-detik terakhir padahal dia butuh keluar tersebut. Kita akan lanjut kembali 5-0 match point untuk Twisted Mind kali ini. Akankah EVOS Divine dikasih telur? Ini bukan hal yang bagus pasti ya buat EVOS Divine, dan gue juga tidak memprediksi bahwa EVOS Divine tidak bisa mencuri poin sama sekali. Tapi ini adalah momentum di mana EVOS Divine harusnya dari finansial sudah sempurna. AWM-nya di tangan dari seorang Rasha, jarak dekatnya juga udah memegang senjata yang cukup mumpuni kali ini. Dengan vest serta helm juga bagus pastinya. Udah ada juga play mirage yang bakal coba untuk depan up. Tenda darurat nomor 1 sudah mulai terbaca. Adanya 1 anggota saja. Coba digas terlebih dahulu. 2 lawan 2. Tapi 3 lawan 3. Karena semuanya saling mendekat. Tebas kali ini bakal coba untuk mendobrak terlebih dahulu. Zenswan sekali duel di tangan seorang Rasha. Nice banget. Tapi lihat bagaimana seorang Koger juga bakal coba di take down. Dengan penggunaan granat dari seorang Kocel. Dari arah belakang depan kandas. Dan ini dia EVOS berhasil mencuri poin. 5-1. 5-1, nice banget mau tahu winning condition EVOS, dimana tadi Aimgad sempat dikasih granat sama Kogar dari sisi kanan. Terus Aimgad ini pinter banget, dia coba untuk reset dengan dia menarik teman-teman Twisted Mind yang lagi coba komit ke arah dia ke arah teman-teman EVOS Divine yang lain, sehingga dengan cukup mudah Aimgadnya dapat backup yang banyak. Dan juga ada granat dari Kochel tadi. Rasha juga mendapatkan vision yang cukup baik di sana. Ini dari Aimgad sih, kalau tadi dia maksain di posisi situ mungkin akan berbeda cerita, tapi dengan dia regroup sama teman-temannya akhirnya 1 poin bisa di-secure. Meskipun kita masih ada di match point Twisted Minds, tapi ini akan menjadi sedikit harapan untuk EVOS Divine. Dan bagaimana ada tembakan yang telah dibuka oleh kawan-kawan dari EVOS. Flame Mirage kali ini dikirimkan ke arah seorang The Jam dan Bas. Masih ada Temptator yang diaktifkan. 3 player Twisted Mind langsung komit ke arah seorang Ray tumbang. Sudah Ray kali ini bulan jumlah dimiliki oleh teman-teman dari Twisted Mind. Kalian dash telah digunakan coba untuk mendobrak barikade perbatasan pertahanan daripada EVOS Divine. Rahasianya hilang, pilar EVOS tumbang. Ini bencana, masih ada pertukaran tapi pada akhirnya ini dia 1 poin pertama untuk Twisted Mind. Sayang banget bagaimana kondisi EVOS di round terakhir tidak mampu karena Rasha-nya tumbang lebih awal, jadi nggak ada lagi vision yang bisa dimiliki oleh EVOS Divine, dan kondisinya juga agak sulit untuk bertempur di jarak seperti itu. Dan welcome back untuk Babyliss serta Bung Surya. Terima kasih banyak performance dari EVOS Divine, karena game yang kedua akan kita saksikan. Kiko Doxy, Julia, take your time. Thank you Babyliss. So ini dia untuk game kedua di round pertama. Kita akan melihat
Bagaimana eksekusi dari teman-teman EVOS Divine dengan set skill yang berbeda yang lebih baik dibandingkan game pertama tadi. Apakah akan terbantai lagi atau akan ada variabel yang berbeda kali ini? Kogar sudah membaca pergerakan teman-teman daripada EVOS Divine. Ambil leveling paling tinggi hanya untuk mencari formasi. Hati-hati Rasha! Posisinya terbaca dengan cukup jelas oleh seorang The Bass. Tumbang kali ini Zanswan juga udah ketahuan. Satu granat akhirnya membuat Zanswan harus langsung banyak hard point dan bahkan ter-knockdown. Trading pun terjadi, 2 tukar 2. Masih ada jump dan juga The Bass kali ini. Tembakan sudah masuk ke arah seorang The Bass, tapi kocaknya belum di-end. Itu kasih info banget ke teman-temannya. Masih ada juga Painted Refuge yang dibuka. Ini kali ini membuat teman-teman daripada Twisted Mind lumayan aman. Maju ke depan, The Bass gak bisa bertahan. Masih ada seorang Raya dan ini dia poin pembuka untuk EVOS Divine. Yes, ini dia. Lihat bagaimana penggunaan skill set yang dibawa oleh EVOS Divine jauh lebih sempurna dibandingkan Twisted Mind itu sendiri. Satu poin pertama menjadi poin penting untuk EVOS Divine bisa membuka jalannya. Kemudian juga kalian bisa lihat bagaimana pertukaran 2 lawan 2 juga sempurna dilakukan sama EVOS Divine itu sendiri. Dan kita melihat kondisi dari EVOS Divine yang diuntungkan. Harusnya EVOS Divine bisa juga mendominasi di area Nurekdam. Mengingat Nurekdam ini cuma lurusan doang, senjata EVOS Divine mungkin jauh lebih baik. Itu bakal jadi perhitungan tersendiri. Glual akan coba dibuka sama seorang The Bass. Bagai orang depan kali ini, sudah ada Flame Mirage juga yang bakal coba untuk depan up terlebih dahulu. Satu granat coba dimasak, Aim God melempar, connect satu orang, langsung coba dikasih side, berhasil! Dipasin tag dan begitu saja. Namun, masih ada jam serta Kogar juga yang harus coba dikandaskan. Sisa Zanswan kali ini sendirian yang berada di area belakang, namun sudah mulai terbaca. Gak ada jalan keluar, masih bisa menggunakan Zantino-nya. Bergerak area belakang, tapi tidak lama. 2-0. Nice. Menurut gua tadi lu The Bass lu agak offside juga. Lu sendirian menghadapi Flame Mirage yang lu harusnya tahu abis Flame Mirage itu pasti ada apa gitu dari EVOS Divine. Tapi tadi dengan gagah beraninya dia maju ke depan sendirian. Nah ini dia, udah sempat kena Flame Mirage pertama tadi kan, maju lagi bahkan akhirnya kena juga berdua plat EVOS Divine di side juga. Dan menjadi keunggulan. Mungkin Twisted Mind harus udah mulai respect sama EVOS. Dan membaca playstyle seperti apa yang akan diberikan EVOS dengan set skill mereka gitu kan. Dan ini dia 2-0 kali ini untuk teman-teman dari EVOS Divine unggul atas Twisted Mind. Tapi nampaknya Twisted Minds juga nggak akan sampai di sana aja. Apakah mengejar ketertinggalan akan segera dilakukan? Smoke nampaknya akan menjadi pergerakan pertama daripada EVOS Divine. Depan saya berada drop, Ray hati-hati. Sempat kehilangan beberapa HP namun masih bisa bertahan. The Bass akan maju lagi karena depan Aimka dalam menggunakan side-nya. Ada Painted Refuge yang dibuka kali ini. Mempertahankan teman-teman Twisted Mind. Tapi ada Aimka di tengah-tengah smoke. Coba untuk memberikan pressure. Sayang sekali Rasha hanya terbaca posisinya. Tumbang namun keuntungan bagi EVOS Divine. Karena pertukaran yang terjadi adalah 2 player daripada Twisted Minds yang berhasil mereka pick off. Hanya Rasha saja dan bahkan Rashanya pun gak berhasil di ending. Masih bisa di revive. Keunggulan jumlah dimiliki oleh EVOS Divine kali ini hanya 2 player tersisa daripada Twisted Minds. Bahkan dalam kondisi yang tidak prima. Harus melakukan upaya medikasi terlebih dahulu. Kocel sudah mengetahui keberadaan daripada Koga di area dalam. Cukup banyak hold point yang terkikis. Zanswan pada akhirnya pun tumbang. 3-0 EVOS Divine. Ini dia, momen comeback dari EVOS Divine nampaknya sudah mulai terjadi. Sebenarnya berbanding terbalik ya di antara kedua tim. Twisted Mind, pola serangan mereka terbentuk berkat adanya seorang The Bass. Sedangkan EVOS Divine bertumpu terhadap seorang Rasha. Kalau kalian sadar, Zanswan di game pertama aja pada saat Twisted Mind mendominasi, itu nggak dikasih main sama Rasha. Kalah duel terus sama Rasha, terus posisinya jelek banget sampai ketahuan terus sama seorang Rasha. Dan sekarang di game yang kedua, pada saat orang depan dari EVOS Divine udah siap bertempur jangka panjang, ini rasanya semakin nyaman lagi dan Zanswan semakin gak main kawan-kawan. Kita akan lanjut kembali di round yang keempat. EVOS Divine memimpin 3-0 kali ini. Ray berada di garda terdepan. Ada Rasha yang coba untuk melakukan flanking, tapi Zanswan sudah mulai menyambangi karena seorang Rasha. Duel antar sniper kali ini jarak dekat. Bakal dilakukan, tapi Zanswan cabut. Gak pede dia. Gak mau kalah duel sama seorang Rasha. Namun The Bass juga terkena nampaknya explosive damage di sana. Membuat dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Valiandas mendobrak Kogar. Berhasil terdetek di tangan seorang Aimgad kali ini. Memang ada seorang Ray yang harus terjatuh, tapi pertukaran cukup terjadi di antara keduanya. Jam berhasil juga dimakan. Kali ini EVOS mendominasi. Lihat bagaimana seorang The Bass juga
juga akan coba di take down. Dan Zenzuan sisa seorang diri. Zenzuan gak bisa kemana-mana. Memang datang dari sisi kiri. Coba untuk merupakan satu orang tapi diserang oleh dua anggota sekaligus. Zenzuan kebingungan kelimpungan ganda sudah 4-0. Aduh, Kogar sih nggak berada di tempat yang semestinya ya. Tadi kita lihat dia ada di area yang terjepit oleh 3 player pada EVOS Divine. Dan juga usaha-usaha pick off yang dilakukan oleh teman-teman Twisted Mind kali ini udah harus mulai dikurangi tensinya. Kenapa? Karena Aimgat benar-benar ditempelin terus sama Kocel. Susah buat nge-pick off seorang Aimgat kali ini. Dan ini akan menjadi poin demi poin kembali untuk teman-teman dari EVOS Divine. So, masuk ke round yang kelima, masih 0 poin. Ternyata keadaan berbalik dibandingkan game pertama. Kali ini EVOS memegang kendali penuh. Bahkan belum ada pressure sama sekali yang terasa. Adanya Dragon Freeze, dikirimkan 2 kali Dragon Freeze. Eksplosif akan coba untuk dimaksimalkan. Ke arah depan, The Bus dan juga The Jump. Kehilangan beberapa HP, pada akhirnya pun jamnya tumbang. Psych dilakukan oleh seorang Aimgat. Painted Refuge nampaknya tidak membantu. Namun EVOS Divine kehilangan 2 player, kan ada Kogar di sana. 3 orang tertunduk dari EVOS Divine. Rasya coba untuk melakukan backup. Namun kita lihat menghadapi 2 player tidak semudah itu. Upaya revive coba dilakukan tapi terbaca. Poin pertama Dejavu. Ya Dejavu benar-benar dikasihnya di poin-poin akhir. Betul, ini ya tadi Twisted Mind juga memaksimalkan gaya pertempuran jarak dekat mereka dengan menggunakan senjata shotgun. Kalian bisa lihat adanya Max 7 dan juga shotgun botak yang dipegang oleh para penggawa Twisted Mind, sehingga pada saat pertempuran jarak dekat enak banget ada Bas untuk nembak ngasal tapi tetap memberikan damage juga di dalam kondisi visionnya sama sekali tidak terlihat. 1 poin berhasil didapatkan. Nah, sekarang harusnya dari EVOS Divine juga sudah mulai alih dari penggunaan senjata yang akan mereka beli semua. Kali ini kita akan melihat adanya pertarungan di area Sentosa. Lual sudah mulai coba di-pop up terlebih dahulu. Aimgat bakal coba untuk memberikan ruang terhadap seorang Kocel untuk bisa naik ke sisi atap. Ada lemparan frag grenade, mampu di-counter dengan penggunaan glue wall, tapi masih ada flame mirage juga yang bakal coba untuk di-open up. Hati-hati, Kocel menerima damage cukup fatal berada di sisi atas. Kirinya ada The Jump, 2 orang, tapi tengah masuk seorang diri, masih bisa tarik ke arah belakang. Hati-hati, dari seorang Ray terlalu jauh tumbang. Obsetia harus kandas kali ini di tangan 3 anggota dari Twisted Mind yang berada di arah depan. Kocel coba untuk memberikan perlawanan. Ada Jump yang mampu coba di-take down di tangan seorang Aimgat. Pertukaran ending coba dilakukan, nice banget. 1 tukar 1, Rasya. Awas, hati-hati, benar-benar sekarat kali ini. Masih ada smoke yang bakal coba untuk dia terlebih dahulu. Twisted Mind, regroup mereka, coba berkumpul, main di satu arah. Dari garasi bakal coba dijebol, kali ini 2 orang tumpang. Sisa sendirian, yaitu Aimgat tidak mampu kemana-mana. Dan harus mencuri poin kembali 4-2 kali ini, Julia. Dibilang offside sih nggak begitu ya, Ray. Maksudnya dia masih ada di range yang cukup lah sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah adalah 2 temannya itu ada di dalam rumah. Jadi susah buat backup gitu. Dan secara vision juga nggak begitu leluasa jadinya. Tadi kalau gue nggak salah, enggak ada di dalam rumah. Sama satunya ada di belakang rumah. Jadi benar-benar ketika Ray maju, kurang buat dapat backup. Simpel itu aja sebenarnya. Dan pada akhirnya ini membuat teman-teman daripada Twisted Minds bisa memberikan perlawanan terhadap EVOS Divine. Dan kecepatan regroupnya Twisted Mind sih tadi gue bisa acungin jempol ya. Mereka cukup respect sama EVOS. Oke, kita lanjut ke round yang ke-7 kali ini. 4-2, skor sementara memang masih diunggul oleh EVOS Divine. Adanya 1 painted refuge yang dibuka oleh seorang Jump. Dragon Freeze dikirim ke arah EVOS Divine. Beberapa utility sudah mulai dimaksimalkan. Ada juga explosive granat yang coba meluncur. Hati-hati The Bus berhadapan langsung. Ada juga yang tertrigger dan terlihat Ray di sana terculik oleh seorang The Bus. Kali ini upaya reviving coba dimaksimalkan, tapi akan diganggu oleh seorang The Bus. Tumbang lagi seorang Ray kali ini. Adanya double pick, tapi lihat bagaimana Kocel memberikan perlawanan. Ada Rasya yang masih standby kali ini. 2 player tersisa dari Twisted Minds. Ini potensi Rasya melakukan clutch play besar banget. Asal kalau Twisted Minds-nya nggak masuk 1 persatu, tapi pada akhirnya nggak bisa ternyata. Kogar sneaky udah mulai melakukan pergerakan dengan cukup baik. Ya, sabar dulu sih, ini nggak bisa sih main cepet kayak di awal-awal game kedua. Round pertama, round kedua main cepet menurut gua itu masih masuk akal karena lu bawa side, lu dapet side, kemudian dari face serta helm lawan itu masih belum perfect. Jadi bisa tuh main cepet, jarak deket, terus mainin side-nya. Senjata lawan juga masih belum sempurna. Tapi masuk
round-round kelima, keenam, pada saat resource atau senjata yang dimiliki sama Twisted Mind itu udah sempurna, semakin deket EVOS Divine, semakin seneng The Buzz, sumpah. Dari tadi Ray jadi makanan The Buzz loh, enak banget. Itu The Buzz nembaknya berapa kali juga nggak kena, padahal tapi Ray-nya tetap connect juga ke arah ledakan-ledakan dari shotgun pelotak itu sendiri. Maka dari itu, ini bakal jadi cukup beresiko buat EVOS Divine. Akankah tersusul atau terbalap bahkan? Waduh. Udah ada, Sam Splitter juga yang bakal coba otak di depan up. Dragon Priest bakal coba dibuka juga, Ray. Terkena damage yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi hati-hati. Oh. Ada pengincaran terhadap seorang Ray. Ray memaksa untuk menggunakan Casey, Nice. tapi lihat bagaimana seorang Rasha kali ini mendapatkan satu, tapi dibalas dengan adanya Rasha juga harus coba ter-take down. Bakal ada Valiandas juga kali ini bakal coba untuk dibuka depan. Bisa Buset. menangin duel di dalam kondisi yang krusial seperti itu. Sisa sendirian, gagar, jump shot, flame mirage masih ada. Double Bakal coba kill. di-take down juga. 2 lawan 3 kali ini akan segera terjadi di antara keduanya. Lihat bagaimana Kochel menahan diri. Tapi Ray terkena, Aduh. Dragon Priest sakit banget, tumbang dia. Di dalam gak ada celah. Dan lagi. Twisted Mind unggul kali ini, Julia. Tuh thumbs up buat The Buzz sih, gila. Tadi mainnya gimana pas dia mau revive, terus dia tutup pakai satu glow. Sebenarnya dia tadi udah sempet miss, dia kurang tutup glow karena ini momen ini. Tapi dia bisa cepet gitu ya buat respon kedatangan satu player EVOS Divine itu. Dan bahkan pada akhirnya dia yang mengubah permainannya menjadi berbalik keuntungan terhadap Twisted Minds. 4 sama kali ini. Dan tadi ada momen-momen hanya dengan Dragon Freeze aja gitu dari seorang Ray, akhirnya bisa menjadi salah satu korban gitu. Dan kita akan masuk ke round yang ke-9. Kondisi 4 sama. Hati-hati, Dragon Freeze sudah mulai dibuka. 2 Dragon Freeze bahkan. Adanya banyak sekali Flame Mirage kali ini membuat pusing keduanya. Balasan Dragon Freeze ke arah EVOS Divine. Ada juga Explosive I'm God masuk ke arah depan. Menerobos. Siapa? Gak ada backup. I'm God sendirian di depan. Terlalu depan. Kali ini membuat akhirnya 3 player EVOS First Divine blood. berhasil dilubatkan. Rasha lagi dan lagi menjadi Double orang kill. terakhir, bahkan tidak ada perlawanan yang bisa diberikan. 5-4. Buru-buru banget deh EVOS Divine dah, kenapa ya? Iya tadi ke Iya. depan sendirian emang. Ya itu cukup Nah, sebuah pertanyaan. Ini jauh banget kawan-kawan, kalian bisa lihat resiko tinggi. Walaupun memang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi justru teman-teman EVOS Divine ini yang terkejut kalau kondisinya kayak gini gitu kan. 5-4 sekarang, waduh tersusul. Aduh, match Udah mulai point. terbalap match point untuk Twisted Minds. Apakah kita hanya diberikan harapan palsu oleh EVOS Divine kali ini? Sayang 1000 sayang, tapi kita akan lanjut. Caroline Mansion akan menjadi saksi. Apakah ini akan menjadi langkah terakhir? Atau justru EVOS bisa memberikan perlawanan? Ke jalan untuk terlebih dahulu kali ini. Karena ada Rajia teman-teman ya, jadi harus nunduk dulu, santai dulu. Penggunaan glue akan coba untuk digunakan, dimaksimalkan, nahan step juga. Teman-teman dari EVOS Divine kali ini tidak pengen terbaca. Karena dari Twisted Mind perlu kita beritahu kondisi Twisted Mind sekarang adalah mereka memaksa untuk bermain secara menyebar. Maka dari itu EVOS Divine coba untuk juga menyebar. Sisi kiri sudah mulai dijaga. Satu orang, I'm God, akan membuka satu pola serangan kali ini. Lemparan frag grenade masih belum connect. Coba disambangi, main dalam, main tengah. 3 orang sekaligus Flame Mirage, dibalas Flame Mirage kali ini. Langsung coba disambangi, tapi I'm God tumbang dan terjatuh karena duelnya garis terdepan. 2 orang, Ray kandas, jam, 1 jam shot menyelesaikan semuanya. Sisa Rasha tidak mampu untuk bertahan. Aduh, membuat Twisted Mind kali ini unggul 2-0. 2-0. Aduh. Lihat banyak banget Painted Refuge, banyak banget Flame Mirage. Kita nggak tahu itu sampai kayak harusnya secara durability mereka kayak oke lah sementara dengan adanya Painted Refuge tadi. Tapi